Hmm, babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah dimulai. Dan salah satu pertandingan yang paling dinanti-nanti adalah antara Portugal melawan Kroasia. Ini bisa dibilang pertandingan yang sangat menarik karena pertandingan yang digelar di Toronto, Kanada ini merupakan pertandingan antara dua raksasa sepak bola Eropa yang sama-sama memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman panjang di turnamen besar sekelas Piala Dunia. Portugal lolos sebagai runner-up grup K, sedangkan Kroasia finish sebagai runner-up grup L, sehingga keduanya hanya bertemu di fase gugur yang menggunakan sistem kalah langsung. Jadi ini bisa dibilang salah satu partai yang menarik dan dinanti-nanti di Piala Dunia 2026. Nah, yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah kemungkinan menjadi panggung terakhir duel dua legenda sepak bola dunia, yaitu Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Saya yakin semua pasti tahu dan kenal siapa kedua pemain ini. Kedua pemain tersebut masih menjadi sosok penting bagi negaranya masing-masing, baik itu Portugal maupun Kroasia. Antusiasme pertandingan ini juga sangat luar biasa, sehingga konon ini mengakibatkan harga tiketnya itu termasuk yang termahal untuk babak 32 besar, karena di antara tim-tim yang berlaga di babak 32 besar, kedua tim ini sangat dinanti-nanti karena pasti seru sekali dan keduanya dikenal memiliki permainan yang cepat, sehingga diprediksi pasti bakal saling menyerang sejak awal pertandingan. Nah, kita akan flashback sedikit mengenai perjalanan Portugal sendiri. Portugal uh, datang ke babak gugur ini dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain kelas dunia ya. Jadi kita tahu bahwa skuadnya Portugal nih, saya sebutkan ya, saya baca ya. Kalau dari kiper ada Diogo Costa, ada Jose Sa, dan Luis Silva. Dan untuk pemain back ada Ruben Dias, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Gonzalo Inacio, Renato Veiga, Thomas Araujo, Nelson Semedo. Untuk gelandang, Portugal diperkuat oleh Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Ruben Neves, dan Sam Costa. Dan untuk penyerang, Portugal seperti kita ketahui bahwa Portugal diperkuat oleh sejumlah nama-nama yang nama-nama besar di sepak bola ya. Di antaranya ada Cristiano Ronaldo, ada Rafael Leao, Gonzalo Ramos, Pedro Neto, Joao Felix, Francisco Conceição, Francisco Trincao, dan Goncalo Guedes ya. Jadi pelatih Portugal yaitu Roberto Martinez tentu sangat mengandalkan peran dan kreativitas dari Bruno Fernandes yang merupakan pemain Manchester United, dan keseimbangan dari Vitinha dan Joao Neves di lini tengah. Dan untuk belasan akhir pasti Ronaldo tetap sangat menjadi tumpuan harapan dari timnas Portugal ya, karena Ronaldo memang sosok yang belum bisa tergantikan di timnas Portugal hingga saat ini. Sementara Kroasia juga demikian, jadi Kroasia itu bisa bangkit dan memastikan tiket ke babak 32 besar ini setelah berhasil mengalahkan Ghana ya. Dan skuad Kroasia itu dipimpin oleh beberapa pemain intinya, saya sebutkan misalnya ada Luka Modric, ada Duško Gvardiol, ada Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, ada Andrej Kramaric, ada Ivan Perisic. Nah, Ivan Perisic ini termasuk pemain yang ini loh, yang memiliki cukup diandalkan ya oleh Kroasia ya. Dan ada Nikola Vlasic, ada Petar Susic, Martin Batuina, dan Dominik Livakovic ya. Dan pelatih Kroasia Zlatko Dalic menilai bahwa kemenangan mereka atas Ghana menunjukkan bahwa timnya tersebut memiliki mental juara dan
patut diperhitungkan dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan dalam pertandingan melawan Ghana tersebut, seperti diketahui bahwa Luka Modric menunjukkan kualitasnya dengan mencatat sebuah assist penting. Nah, sekarang kita head to head antara kedua tim ya. Dalam beberapa tahun terakhir tercatat Portugal dan Kroasia selalu menghadirkan pertandingan yang ketat ya. Jadi Portugal memang unggul dalam sejumlah pertemuan terakhir di antara keduanya. Namun Kroasia sendiri memiliki reputasi sebagai tim yang tampil jauh lebih kuat ketika memasuki fase gugur dalam turnamen-turnamen besar ya. Kroasia sendiri merupakan finalis Piala Dunia 2018 dan peringkat ketiga Piala Dunia 2022 dan dikenal memiliki mentalitas yang luar biasa dalam bertanding ya. Nah, untuk jalannya pertandingan sebenarnya kunci pertandingannya kalau untuk Portugal mereka harus mampu memanfaatkan kecepatan Rafael Leao dan Pedro Nesta di sisi sayap. Sementara Bruno Fernandes yang menjadi harapan dari lini tengah Portugal tentu dia juga menjadi motor serangan sekaligus memberi umpan kepada Cristiano Ronaldo untuk menyelesaikan setiap peluang yang ada di lini depan. Untuk di lini belakang tampaknya untuk duet lini belakang ada Ben Diaz dan Nuno Mendes harus mampu menghentikan pergerakan Luka Modric dan Martin Batuina, karena kedua tim ini kalau mereka mematikan pergerakan Portugal, mematikan pergerakannya si Luka Modric, dan Kroasia mematikan pergerakannya Ronaldo. Nah itu kalau kedua pemain dari masing-masing tim tersebut ibaratnya tidak berkutik ya otomatis permainan kedua tim juga kemungkinan akan tidak maksimal ya dalam pertandingan tersebut. Nah, Kroasia sendiri cenderung sepertinya akan mengandalkan pengalaman dari Luka Modric dan ketenangan dari Livakovic di bawah Mista ya, serta organisasi permainan yang sama ini menjadi kekuatan dan ciri khas mereka. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara tentang statistik adalah Portugal merupakan salah satu tim dengan kualitas individu terbaik di turnamen ini ya. Dan ini adalah merupakan Piala Dunia ke-6 bagi Cristiano Ronaldo sepanjang karirnya, dan mungkin ini adalah Piala Dunia terakhirnya karena seperti kita ketahui bahwa usia Ronaldo sekarang sudah menembus kepala 4 dan bukannya tidak mungkin setelah pertandingan ini atau mungkin setelah Piala Dunia ini selesai Ronaldo akan memutuskan pensiun dari timnas Portugal ya. Itu. Nah, sementara Luka Modric sendiri juga usianya sudah 40 tahun. Jadi bisa dibilang memang seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa keduanya nih baik Ronaldo maupun Modric nih bisa jadi merupakan pertandingan terakhir mereka di ajang internasional. Ada kemungkinan ya. Tapi tentunya kita itu masih berharap masih bisa menyaksikan aksi-aksi mereka di lapangan hijau ya. Gitu. Nah, untuk prediksi, kalau prediksi ya, secara kualitas Portugal memang sedikit lebih unggul dibandingkan Kroasia. Namun Kroasia sendiri kan terkenal sebagai tim yang sangat sulit dikalahkan dalam pertandingan sistem gugur. Jadi mereka tentu tidak akan menyerah begitu saja ya, pasti akan memberikan perlawanan yang cukup ketat sepanjang pertandingan ini. Jika Portugal mencetak gol terlebih dahulu, maka peluang mereka untuk maju ke babak 16 besar akan sangat terbuka. Jadi sejak awal pertandingan mereka sebaiknya langsung menyerang agar dapat menciptakan peluang dan gol terlebih dahulu ya. Sebaliknya apabila pertandingan berlangsung hingga babak tambahan waktu atau adu penalti, nah ini pengalaman dari Kroasia mungkin bisa jadi pembeda ya dibandingkan dengan Portugal ya, karena kalau udah babak adu penalti memang antara faktor luck dan mentalitas ya, sudah bukan mengenai faktor kemampuan seberapa jago pemain, karena Roberto Baggio pun yang jagonya seperti aja bisa miss penalti kan. Jadi kalau udah adu penalti ya memang saya selalu beranggapan kalau ada tim yang saling beradu penalti dalam sebuah kejuaraan besar babak final, sebenarnya kedua tim itu sebenarnya sudah menjadi juara sebenarnya karena sudah sama-sama kuat gitu. Nah, kalau untuk prediksi skor, kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya hampir imbang ya. Cuma mungkin Portugal lebih
lebih unggul sedikit ya, mungkin kayaknya sih 2-1 ya, mungkin ya, ini prediksi saya, tapi mungkin bisa salah juga. Nah, kalau prediksi teman-teman bagaimana? Eh, Siapapun yang menang, saya berharap agar pertandingan ini bisa menyajikan pertandingan yang menarik untuk disaksikan oleh kita semua yang ada di Indonesia. Jadi eh, mudah-mudahan saja salah satu dari pemenang pertandingan ini nantinya bisa maju ke babak final nantinya, entah itu apakah Portugal ataupun Kroasia. Itu walaupun saya sebenarnya sih berharap sih Portugal yang maju ke final itu. Nah, kalau prediksi kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Uh, Jangan lupa juga untuk di like, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini tentunya. Dan sebelum saya tutup video ini, saya ingin menunjukkan ini salah satu buku saya. Nah, judulnya adalah United Talks oleh saya. Nah, ini buku ini bercerita tentang pengalaman saya menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain Manchester United ya. Itu teman-teman. Nanti saya akan bikin video tentang buku saya ini. Saya tahu teman-teman ada yang tertarik bisa memesan juga, atau kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Nih, ini saya sebutkan nama pemainnya ya yang saya pernah komunikasi. Jadi contohnya ada Eric Cantona, Brian Robson, ada Luma Kari, waduh, terus ada siapa lagi ya, banyak nih pemainnya nih. Itu. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan tonton ini. Tetap jaga kesehatan selama berlangsungnya Piala Dunia ini. Istirahat yang cukup dan semoga tim kalian lah yang berhasil memenangkan pertandingan antara Portugal dan Kroasia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.